Kalau yang Hmm. pocket itu yang kayak pen, Oh, oke. seperti itu. Itu biasanya banyak dipakai. Menyebabkan sakit itu Salah ya, satunya salah satu. ginjal. Ginjalnya Iya, yang rusak ya. Oh, ini alat untuk mengukur dia dapat. Jadi satu saset ini bisa dilarutkan menjadi 250 ml. 7,00 itu kondisinya netral. 7,0 itu udah netral ya. Tingkatnya ya Pak ya? Ini seperti yang saya contohkan. Ini saya pegang kamera boleh ya Pak ya? Oke, ini lihat sama kamera. Ini sampelnya sampel apa ya? Sampelnya itu air minum ya tadi ya. Iya, air minum. Kalau air Pak. minum sih, kalau secara jelas dia jadi cairan, bisa kita ukur. Oh, oke. Berarti Seperti seperti daging gitu bisa Waste ya? another day, eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it. Halo, selamat datang di channel Global Sense bersama saya Dewi, dan saat ini mungkin buat yang pertama kali ngelihat channel kita, saya mau jelasin sedikit ya. Jadi channel Global Sense ini kita akan banyak membahas mengenai alat dan teknologi mengenai pengetahuan laboratorium. Nah, saat ini saya masih bersama dengan Bapak Erpin yang merupakan tenaga ahli praktisi dari biasa untuk alat-alat laboratorium. Oke, saat ini kita mau bahas apa nih Pak? Alat ini ya Pak, pH meter ya Pak, kalau nggak salah namanya ya? Portable pH meter. Portable pH meter. Oh, jadi portable ya, bisa dibawa-bawa kemana-mana berarti ya Pak ya? Jadi dalam klasifikasinya pH meter ini ada yang pocket. Kalau yang pocket itu yang kayak pen, Oh, oke. seperti itu. Itu biasanya banyak dipakai kayak akuarium atau apa. Oh, untuk akuarium. Ya, Jadi bentuknya pecinta seperti ikan ya, oh, lebih pecinta gampang. ikan. Terus yang pocket ini biasanya buat di lapangan, bisa dibawa kemana-mana. Oh, Shift oke. malam, siang, sore, dia lebih Oh. mudah. Kalau yang benchtop biasanya lebih permanen di lab. Oh, lebih permanen di Iya, lab iya, benchtop. iya. Jadi kalau yang ini portable, tadi ada juga yang pocket bentuknya seperti pen Pen, gitu ya iya. Pak ya. Dan ada yang steady lab ya. Stay di lab. Oke. Nah, sebelum itu boleh dijelaskan mungkin kegunaan dari pH meter sendiri itu apa Pak? Ya. Kalau untuk pH meter sendiri adalah alat untuk mengukur derajat keasaman atau kebasahan. Jadi alat mengukur derajat keasaman atau kebasahan ya Pak ya. Dan di tengah-tengahnya netral. Tengah-tengahnya netral. Ini Iya. yang diukur itu cairan, benda padat atau bagaimana ya Pak? Ya, pada dasarnya alat pH meter ini kan dari pH potential of hydrogen. Jadi yang diukur adalah ion plus hidrogen dan anion plus anion minus OH-. Oh, oke. Seperti itu. Jadi dia mengukur konsentrasi yang ada di suatu cairan dalam kondisi asam, dia H+. Oh, jadi dia kalau Dalam asam kondisi H+ basah minus OH. minus OH itu dalam kondisi basah. Basah. Oke. Kalau netral dia di tengah-tengahnya. Oh, jadi Seperti netral itu. antaranya ya. Jadi pH itu kisarannya ada dari kisaran 0 sampai 14. Untuk Iya. oke. 0 sampai 7, 0 sampai 6,99 itu kondisinya asam. 0 sampai 6,99 itu asam. Asam. Oh. 7,00 itu kondisinya netral. 7,00 itu udah netral ya. Netral. Wah, sedikit pembelajaran Iya, ya. 7,1 sampai 14 itu basah. Oh, oke. Gitu. Jadi bisa diukur dengan alat ini ya, Pak Alat ya? ini. Oke, mungkin kalau kita mau coba alatnya ini, di sini mungkin bisa dilihat ya. Ini ada angkanya ya, Pak ya, yang Oh, iya. nanti akan muncul. Ini tingkatnya ya, Pak ya? Ini seperti yang saya contohkan. Oke. Ini dalam kondisi tidak terukur karena di dalam elektrodnya sendiri ini dia ada cairan untuk penampungan ya. Kondisinya memang kondisi asam. Oh, kondisinya Iya, asam. dia terbacanya 4. 4 ya Gitu. berarti ya, masuk ke asam Jadi cara ya. kerja alat ini adalah dengan adanya elektrod
di dalam storage ini dia berisi elektrolit. Elektrolit ini jembatan garam yang nanti dia bekerja dengan sampel. Kita anggaplah sampel ini, cairan Oh yang ada iya. di penampung ini. Dia akan bereaksi dalam kondisi asam atau basah. Oh oke, mungkin kita coba dengan sampel kita ya Pak ya. Ya, bisa. Dengan cairan ya. Oke. Mungkin kita coba. Nah, ini cairannya udah ada ya Pak. Oke. Jadi pertama cairannya dimasukkan. Ini temperatur suhunya. Oke, ini saya tunjukkan ke kamera boleh ya Pak Boleh, ya? silakan. Oke, ini terlihat sama kamera? Oke. Seperti ini, hadap sini boleh ya Pak ya? Boleh. Kita celupkan, dia akan kebaca. Sampai dia timbul ada mimik muka. Oh, Dia pembacaan sudah stabil. Nah, ini udah stabil. 7,55. Ini sampelnya sampel apa ya? sampelnya itu air minum ya Air tadi minum ya? ya. Iya, air minum Kalau air Pak. minum sih, kalau secara regulasi Permenkes sudah memenuhi standar. Oh, oke, ada regulasi Menkes ya Pak ya? Untuk air tuh banyak jenisnya. Untuk standar air minum ada FDA dari Amerika. Kalau kita kan pakainya Permenkes. Kurang lebih 6,5 sampai 8,5. Oh, itu standarnya. standarnya ya. Gitu. Berarti ini oke ya untuk Iya, diminum ya untuk air standar minum air ini. minum. Walaupun ada di pasaran yang lagi ngetren saat ini untuk air minum basah. Air minum basah itu Iya. contohnya seperti apa Pak? Contohnya ya yang kita sudah sama-sama tahu lah air jam-jam. Oh, oke. Air jam-jam itu 9 pH-nya. Air zam-zam itu 9 Iya, ya? Oke. iya, 9. Ya itu salah satunya ngetren pH basah itu untuk pengobatan gitu, untuk pengobatan. Tapi kita kan umumnya kondisi sesuai Permenkes. Oke, Gitu. jadi tadi Permenkesnya itu 6,5 sampai 8,5. Iya. Oh, Jadi oke. pH meter ini sangat banyak penggunaannya, tapi dalam pengukurannya itu sampel dalam bentuk liquid harus dalam bentuk liquid. Harus bentuk liquid. Walaupun sampel ini pada dasarnya bentuknya padat atau semi solid. Nah, itu bisa dikondisikan dengan di blender, nanti diekstrak, dia jadi cairan, bisa kita ukur. Oh, oke. Berarti Seperti seperti daging gitu bisa ya? Bisa. Walaupun ada secara aplikasi langsung, kalau untuk di lapangan, dia yang model tester, dia ujungnya runcing, dia langsung bisa ditusuk daging. Oh, Itu oke. bisa. Berarti berbeda dengan, tapi itu pH meter juga, Itu untuk di cuman lapangan. berbeda tipe ya? Iya, berbeda Oh. tipe. Untuk tes keju, misalnya margarin, itu bisa langsung ditusuk. Seperti Oh, itu. keju dan margarin juga bisa ya. Oh, oke. Ya, mungkin apa kita mau coba cairan yang lain, Pak? Ini ada kebetulan dari tim bawa cairan yang lain. Untuk kita lihat perbedaannya. Kalau ini air apa nih? Ini air keran, Air Pak. keran ya. Kalau air keran biasanya standar air bersih ya. Biasanya dari Biasanya pam berapa, ya. Pak, air bersih? Kalau air bersih ya kita ikut aturan SNI. Oh. Ibu, Bapak bisa cek lah. Seperti itu. Bisa kita nanti cari Iya. sendiri ya. Air ukurannya. bersih itu kan tinggal tergantung sumbernya. Kalau sumbernya dari hasil pengolahan air kali diubah menjadi air bersih, pH-nya tentunya akan berbeda dengan air bersih yang dari sungai atau pegunungan. Oh Seperti iya itu. pasti berbeda ya. Ini yang udah Nah, diolah ini kan dari pam. 8. Oh 8 8. ya. Kalau air bersih basah pun tidak masalah. Justru kalau air bersih bagusnya di atas asam, di atas netral. Oh di atas netral. Iya, kalau lebih dia asam bagusnya. nggak bagus, nanti mengkorosif logam-logam atau benda-benda yang ada di kamar mandi kita mandi, oke. atau kita mau nyuci yang terbuat dari logam itu akan bikin korosif. Oh iya oke. Pak, ini kan kalau saya lihat paketnya dari pH meter ini yang ini yang portable ini, Portable. boleh dijelasin nggak Pak ini ada apa aja? Ini tadi kan Iya. sepertinya ini buat ngukur
info ininya kan, Iya. info pH meternya, dan ini satu paket seperti ini ya Pak Iya. ya? Jadi jenis pH meter portable yang P520 Oh ini ini pada tipenya ya Pak ya? dasarnya untuk mengukur pH dan untuk conductivity. pH dan Jadi ada dua conductivity. parameter. Jadi pH atau conductivity. Kalau conductivity ini untuk menentukan kandungan kemurnian air. Kemurnian air Iya, ya. dengan prinsip daya hantar listrik Oh, gitu. Jadi nilai conductivity ini bisa dikonversi menjadi TDS, total dissolved solution. Jadi TDS. padatan terlarut yang ada di dalam air. Oh. Padatan terlarut yang di dalam air ini tidak terlihat. Tapi dengan alat ini kita bisa tes. Itu bisa terukur kandungan partikel yang terlarut di air ini. Kalau tidak memenuhi ambang batas yang dipersyaratkan Permenkes, itu tidak baik buat kesehatan kita. Jatuhnya bisa ginjal. Oh bisa merusak. Oh Ginjal. makanya banyak cerita kalau air minumnya itu tidak sesuai dengan Permenkes menyebabkan sakit itu ya. Salah satunya ginjal. Ginjalnya yang Iya, rusak ya. Oh, seperti oke. itu. Bisa ke ginjal ya. Oke, ini tadi terus ini ada apa aja ya Pak ya? Ini mungkin Jadi dijelaskan satu satu-satu. paket pH Iya. meter P520 ini sudah siap pakai. Ada elektrod untuk conductivity satu. Elektrod ya. Iya. Sama elektrod pH meter satu. Oh itu pH meter. Sama probe ATC PT100. Jadi probe ATC 100 ini fungsinya untuk menyesuaikan hasil hitungan yang dihitung secara real, itu udah penyesuaian secara korelasinya. Seperti itu. Dan juga dapat untuk cairan kalibrasinya. Oh, jadi ini Iya, alatnya alat ini perlu bisa. dikalibrasi. Oh, perlu dikalibrasi. Ini dapat untuk pH 4, Oke, ke pH kamera, Pak. pH 4. 6,86 sama 9,18. Ini pakai standarnya standar Cina. Jadi standar kalibrasi itu ada penggunaan standar Cina, ada penggunaan standar USA sama NIST. Gitu. Ini karena pabrikan dari Cina, dia dapat. Jadi satu saset ini bisa dilarutkan menjadi 250 ml. Oh, satu Gitu. saset itu bisa dilarutkan di 250 Iya. ml. Dalam penggunaannya sekali kalibrasi kita paling butuh sekitar 5 sampai 10 mili. Oh, sebenarnya nggak banyak ya, Pak. Iya. Cuman kalau misalkan sudah dibuka dan dilarutkan di 250 mili, itu apakah tetap bisa dipakai lagi untuk kemudian hari atau? Bisa. Oh, bisa. Tentunya kita dalam penggunaan biasanya di saat kita kalibrasi, kita tuangkan di wadah kecil terpisah. Seperti itu. Jadi dibuat wadah terpisah, nanti untuk kalibrasi sekali pakai bisa dibuang atau bisa berkali-kali. Oh. Jadi yang 250 ini itu adalah Disimpan. cairan yang disimpan, nanti di saat mau digunakan untuk kalibrasi kita gunakan wadah yang lebih kecil. Oh, oke. Seperti itu. Berarti ini kan perlu dikalibrasi ya, Pak Iya. ya. Berarti pH meter ini juga bisa berkemungkinan tidak tepat menghitungnya kalau Iya. belum terkalibrasi ya, Pak Belum ya. terkalibrasi tidak akan tepat. Tidak akan tepat tidak ya. akan tepat. Tidak akan tepat ya. Iya. Jadi perlu dikalibrasi. Dikalibrasi. Nah, untuk tahunya ini perlu dikalibrasi itu ada infonya nggak Pak? Ada tandanya kah dari alatnya bahwa Iya. ini tidak sesuai, ini tidak tepat nih sepertinya? Iya. Kalau kita mau tahu alat ini akurat atau tidak, kita bisa coba misalnya buffer ini standar yang sudah pasti nilainya 4. Nilainya 4 misalnya ya. Kita ukur sudah menjadi larutan, terukur 4 atau tidak. Oh. Kalau tidak terukur 4, artinya alat ini belum dikalibrasi. Tapi kalau misalnya ini sudah dikalibrasi dengan buffer 4, dia akan mengikuti nilai kondisi dibaca mendekati 4. Atau menjadi 4. Jadi seperti itu ya caranya ya. Berarti sebenarnya ini tuh nggak sulit ya. Jadi kalau Tidak beli sulit. paket ini lumayan komplit ya, udah dapat Komplit. cairan kalibrasinya juga. Ada berapa saset ya Pak ya cairannya? Ada 3. Ada 3 saset ya. Oke, dan itu bisa dipakai untuk beberapa kali ya. Iya. Nah. Dan ini alatnya juga bisa 2 fungsi. Oke, ada lagi mungkin Pak di info Ini saja. kondisi pH. Oke. Kalau kita mau tahu kondisi parameter
conductivity, kita tekan tombol mode aja. Agak lama akan berubah nilai conductivity. Nah, nilai conductivity ini dia bisa berubah lagi, dikonversi menjadi resistivity TDS. Resistivity itu nilai hambatan. Nilai Dia hambatan. berbanding terbalik dengan nilai conductivity. Jadi ada 3 nilai TDS, salinity pun bisa, derajat keasaman. Oke. Ya. Jadi ini sudah paket Komplit cukup ya lengkap. sebenarnya ya. Ya, dari satuannya pun dia menyesuaikan dari nilai terkecil dari mikrosiemens sampai milisiemens, dia membaca secara otomatis. Oh, cukup tepat ya Pak. Dan berarti dalam ya. pembacaan dia sudah ngelok dengan adanya mimik muka, tanda senyum, dia artinya sudah stabil. Oh, sudah stabil. Ada Dan beberapa pH meter yang di saat membaca dia itu tidak ada tandanya. Sedang membaca atau kita cuma bagaimana? lihat kestabilannya kalau alat itu angkanya berhenti saja. Oh, Ya, kalau ini dia kalau sudah stabil ada mimik muka, dia angkanya stabil tidak berubah. jadi itu Di hold hasilnya jadinya. gitu ya, Iya, di hold seperti ya. itu. Oke. Nah, Pak, ini kan pH meter untuk mengukur keasaman dan kebasahan Iya. cairan. Nah, boleh diinfo nggak Pak ke kita nih industri apa yang biasanya menggunakan ini, atau contoh dari klien dari Pak Erpin sendiri mungkin yang udah pernah memakai ini untuk industrinya mereka? Iya. Yang sangat penting dalam penggunaan pH meter ini semua memang penting, semua sektor industri semua secara quality pasti memerlukan pH meter. Salah satunya industri air minum yang kita minum. Oh, Itu oke. parameter ujinya di saat dia mau melakukan proses pemurnian air, kondisi air bakunya itu diperiksa pH meternya dulu. Kalau pH-nya dia nggak bagus, artinya dia Nggak perlu lolos treatment. QC ya? Iya, Oh ya, di treatment seperti lagi itu. ya. Jadi untuk industri minuman, untuk industri kimia, tekstil, swimming Tekstil ya, pool, Pak? iya, untuk pertanian bisa. Pertanian Tani bisa juga bisa, ya, Pak ya? Oh, oke. walaupun medianya itu tanah. Oh, tanah jadi Iya, bisa diukur ya, Pak ya, tanah bisa. ya? Kenapa diperlukan pengukuran pH di tanah untuk pertanian? Itu adalah untuk mengetahui kondisi pemupukan. Oh, jadi Jadi, diukur tingkat asamnya. iya, kalau pH itu dalam pemupukan kita sesuaikan dengan kondisi pH. Entah itu asam atau basa. Seperti itu. Dan dengan pH itu juga itu menentukan jenis tanaman apa yang akan Yang ditanam, cocok ya. itu akan diperuntukkan. Dan pupuknya juga ya. Iya. Jadi lebih efektif ya, Pak ya, untuk pertanian ya. Jadi Iya. tidak asal nanam tanaman, asal pupuk, tapi bisa terukur ya, Pak ya. Iya. Dengan teknologi pH meter ini ya. Nah, oke, berarti cukup benar-benar membantu ya dalam beberapa industri ya. Sangat-sangat membantu. Sangat membantu ya, sangat membantu sekali ya. Oke, mungkin berarti ini untuk di masa mendatang sangat dibutuhkan ya Pak ya, untuk industri Ya, sangat. beberapa yang tadi Bapak sebutkan kayak Ya, swimming pool, seperti halnya, pertanian. jadi intinya pH ini adalah alat untuk mendeteksi secara quality produk. Ibu misalnya minum Coca-Cola. Oh iya, Coca-Cola. Ibu Minuman rasakan bersoda ya Pak Coca-Cola ya. dari waktu ke waktu, dari zaman ibu kecil sampai saat ini mungkin rasanya sama. Seperti itu. Dan untuk Iya. menjaga derajat keasaman, Coca-Cola itu kurang lebih sekitar 2,3 sampai 3. Seperti itu. Nah, itu untuk menjaganya di saat dia sebelum rilis produk. Nah, itu dites dulu. Dites dengan pH, dites dengan cicipin biasanya. Oh, Seperti itu. jadi manual dicicip Dicicipin dengan pH meter juga ya. pH. Seperti itu. Oh. Jadi rasanya sama dari waktu ke waktu. Oh iya. Kalau oke. kita mengetesnya dengan indera pengecapan kita, mungkin bisa Bisa beda setiap berubah. orang. Iya betul, beda-beda ya tingkat ininya. Nah, betul. Pak, ini boleh diinfo, ini pH meter yang ini itu mereknya apa? Tadi kan udah diinfo nih ya, sepaket ini isinya udah ada apa aja nih, udah cukup komplit ya. Jadi untuk pH meter ini adalah merek Peak Instrument. Peak Instrument. Oh. Iya, ini made in Houston, USA.
Oh, USA. Ini Iya. bisa dibeli di Global Sense US, juga ya bisa, pastinya bisa. ya. Ya, secara assembling alatnya ini diproduksi di Cina. Oh iya, assemblingnya di sana. Secara R&D, pengembangan teknologinya ada di USA. Makanya alat ini berani di sini dikasih label made in-nya USA. USA. Seperti itu. Oh, Kalau Bapak Ibu butuh semacam sertifikasi pabrikan, pengakuan dari pembuat, nah kita bisa tampilkan. Oh, bisa dibantu sama Global Bisa, Sense juga ya untuk bisa. sertifikasi pabrikan ya. Iya. Oh, biasanya Yang untuk mengajukan ke apa? Depkes gitu ya atau artinya bahwa alat ini dengan keorisinilannya, spare part, bagian-bagian dari alat ini benar-benar dari Pink Instrument yang produksi. Seperti itu, oh. dengan teknologi pengembangan di USA. Oke. Seperti itu. Jadi tidak usah khawatir, setiap pH meter ada plus minusnya. Nah, yang kita tawarkan seperti ini. Oh, untuk penyimpanannya sendiri pun ini atau perlu perawatan seperti apa gitu Pak? Atau ditempatkan di mana? Ya, kalau untuk penyimpanan biasanya untuk masa pakai elektrod, biasanya kurang lebih 2 tahun. 2 tahun ya 2 Pak ya? tahun. Tapi kalau kita penyimpanannya ini bagus, sesuai dengan standar SOP pabrikan, jadi kita jaga kelembapannya elektrod ini dengan merendamnya dengan cairan elektrolit 3 molar dengan larutan KCl. Nah, itu kita rendam kalau tidak dipakai. Sama halnya juga dengan cairan conductivity-nya. Biasanya itu lebih dari 2 tahun pun alat masih efektif untuk dipakai. Oh, lebih dari 2 tahun Iya. masih efektif ya? Iya. Oke, oke. Oke, kayaknya ini informasinya cukup banyak banget ya. Bener-bener banyak banget dan bermanfaat banget. Jadi ini bisa didapat di Global Sense. Nanti ada di caption ya untuk linknya. Oke, mungkin dari saya, Pak Erpin, kita sudahi ya Pak ya, Ya, podcast kita kali ini. Terima kasih banyak waktunya Pak ya, Erpin terima kasih sama-sama. untuk menjelaskan, membantu menambah ilmu buat penonton semuanya. Oke, kalau gitu terima kasih. Sampai bertemu lagi di podcast berikutnya. Waste another day, eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it.